Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa pemrograman Visual Basic. Kali ini materi yang kita bahas itu berkenaan dengan array, atau lebih lengkapnya lagi variable array. Ya. Jadi variable array ini penting sekali dalam pemrograman karena dapat menyimpan variabel-variabel yang lebih banyak. Ya, variabel array ini menyimpan secara berindeks atau bernomor. Nah, selama ini yang sering kita kenal itu variabel yang seperti ini. Contohnya yaitu variabel nama dengan data itu Amir, ya, atau tulisan Amir. Nah, ini hanya memuat satu data saja. Jadi kalau dia berindeks, ya seperti ini. Jadi di sini ada nama 1, nama 2, nama 3, nama 4. Jadi misalnya nama 1 Amir, nama 2 Amri, nama 3 Irma, nama 4 Mira, gitu. Dan seterusnya. Jadi dalam variabel berindeks ini dapat memuat data yang lebih banyak. Jadi tinggal kita mengganti nomornya ini saja, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nomor ini juga itu variabel. Jadi bisa kita ganti dengan N nanti di sini, ya. Nama N. Nanti ini dengan perintah berulang, ya, ini nanti berubah 1, 2, 3, 4-nya. Untuk mengisinya kita dapat menggunakan perintah pengulangan, ya. N ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini contoh variabel indeks untuk string, ya. Ya, ini bisa juga digunakan untuk variabel yang sifatnya numerik, ya. Misalnya angka yang seperti biasa. Angka itu 2, 5, 6, 7 misalnya, ya, seperti ini. Nah, dengan array ini juga bisa kita buat, ya. Jadi angka 1 berapa? 2, 5, 6, 7 misalnya. Angka dengan indeks 2, 6, 7, 2, 5. Angka dengan indeks 3 itu 7, 2, 5, 6 dan seterusnya, ya. Nah, ini juga sama. Nanti misalnya ini bisa kita ganti 1, 2, 3, 4 ini dengan X. Jadi sama seperti yang lihat di atas tadi, kita juga bisa menyimpannya dengan menggunakan perintah pengulangan, menyimpannya atau menampilkan. Oke, kita contohkan saja di sini, ya. Nanti kita buat ini dalam bahasa pemrograman Visual Basic, ya. Nah, seperti ini kita buat namanya mulai dari 0. Nama 01 Basuki, Ahmad, ya, Rizky, seterusnya. Kemudian nanti kita tampilkan, ya. Nah, ini dibuat dalam form, ya. Jadi ketika menampilkan form, ya, ini langsung tampil nanti. Oke, kita langsung saja buat dalam bahasa pemrograman Visual Basic-nya, ya. Oke, ini Visual Basic-nya sudah saya buka. Dan di sini perhatikan ada list 1, ya. Ada list 1. Kita buat dulu list 1-nya di sini. Ya, list 1 udah. Kemudian program ini kita simpan di form load, ya. Jadi ini kita klik 2 kali, maka muncul ini form load, ya. Nah, ini kita copy saja di form load karena letaknya di form load, ya, sampai next ini, ya. Saya copy, oke, saya letakkan di sini, ya. Jadi ini program ada di form load-nya. Jadi pada saat menampilkan form ini maka program akan berjalan, ya. Seperti tadi jelaskan bahwa nama dengan indeks 1, 0 itu Basuki, nama 1, ya, indeks 1 Ahmad, nama 3 Rizky, ya, nama indeks 3 Widya, seterusnya sampai 5. Kemudian perintah berikutnya adalah mengosongkan list 1, ya, list 1 ini dikosongkan. Kemudian list 1 add item nama. Jadi di sini akan terjadi pengulangan sebanyak 6 kali mulai dari 0, ya. Ini nama
I. Kalau dia 0 Basuki, berikutnya I-nya 2, maka nama I2-nya itu adalah Ahmad, ya. I3 Rizky, begitu seterusnya terjadi pengulangan sampai 6 kali. Ya. Nah, perhatikan di sini sebelum menyimpan data variabel berindeks ini, kita harus nyatakan dulu bahwa nama atau variabel nama itu ada 6, ya. Ada 6 itu sebagai string atau teks, ya. Nah, ini letaknya di general, ya. Oke, saya copy ini. Oke. Ini letaknya di general, ya, di atas, ya. Nih. Atau ya di sini langsung general, ya, boleh. Ya, langsung paste, ya. Ini letaknya di general, ya. Ya, jadi sekali lagi ini adalah untuk menyatakan bahwa data indeks atau data variabel berindeks atau data array itu ada 6 data semuanya dan nyatakan sebagai string atau tulisan atau teks, ya. Oke, kita jalankan programnya. Ya, seperti ini yang sudah tampil, ya. Langsung tampil Basuki Ahmad Rizky Widya seperti yang dituliskan di sini. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita menyimpan data ini tidak seperti ini, ya. Kita menyimpannya satu persatu pada saat program dijalankan. Jadi nanti ada kotak di sini, teks, ya. Kemudian nanti ada tombol komen di sini untuk menyimpan datanya, ya. Nanti tampilkan di sini, ya. Oke, kita lanjut, ya. Baik, ya. Jadi ini akan kita ubah dulu, ya. Saya tutup dulu ini. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa di sini kita akan menampilkan teks untuk menyimpan data nama, ya. Kemudian nanti di sini ada tombol untuk menyimpannya. Oke, saya buat dulu ini teksnya di sini, ya, untuk menyimpan nama. Kemudian di sini ada tombol, ya. Ini nanti tombol untuk menyimpannya, ya. Oke, saya buat di sini captionnya simpan. Ya, kemudian di sini saya bikin tombol lagi, tampilkan. Ya, captionnya saya ganti dengan tampilkan. Tampilkan. Oke, ya. Oke, teksnya kita hilangkan saja, ini teksnya. Oke. Nah, kita akan bikin programnya disimpan ini, ya. Ya, ini saya perbesar saja, ya. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita butuh variabel. Di sini ada n, variabel n, kita butuh variabel n. N-nya nanti sini awalnya 0, ya. N sama dengan n plus 1, ya. Di sini saya buat n sama dengan n plus 1. Ya, gitu, ya. Kemudian, nah, di sini perlu karena ada variabel lagi, kita buat lagi di sini di generalnya. Ya, di sini saya buat lagi dim n s integer, ya. Jadi n-nya nanti sebagai bilangan bulat, ya. Oke.
Ini n sudah kita nyatakan, n, kemudian nama tadi stringnya. Kemudian di sini nama untuk menyimpan data tadi, ya, nama mulai dari 0 atau dari 1, ya. Jadi ini 1 saja, kita mulai n1. Nama dalam kurung n ini, jadi n variabelnya ini sini ya. Ini n-nya mulai dari 1 nanti, n1 siapa namanya gitu ya. Kemudian kita buat di sini trim ya, text 1 text. Ya, ini maksudnya apa? Jadi nama, kalau n-nya 1 berarti nama 1. Jadi kita akan menyimpan data di teks 1 teks ini tadi. Ya, nanti kan kita masukkan nama di sini. Tuliskan nama, masukkan namanya siapa, kemudian klik disimpan. Begitu klik simpan, maka ini akan jalan programnya. Program jalannya itu adalah n sama dengan n plus 1, berarti n1. n1 sama dengan, jadi nama 1, nama dengan variabel indeks 1, itu sama dengan trim text 1 teks. Artinya ambil data dari teks ini tadi. Jadi trim itu lebih kurang artinya memangkas ya. Memangkas teks 1 ini. Jadi kita ngambil teks 1 ini. Ya. Nah, kemudian setelah kita ambil data teks 1 ini, kita masukkan dalam variabel berindeks nama. Ya. Kemudian berikutnya kita buat teks 1 ini kembali menjadi hilang ya, menjadi kosong namanya. Teks 1 kita buat teksnya itu sama dengan ya, tidak ada data ya, kosong. Jadi hilang. Nah, supaya kursornya ini nanti balik ke sini ya, diklik kembali ke arah sini supaya nanti yang menjalankan program langsung tinggal mengisi data nama. Maka di sini kita perlu tambahkan perintah teks 1 set focus. Ya, gitu. Jadi maksudnya apa? Set focus itu set kursornya ke teks 1 ini ya. Jadi set kursornya itu ke fokusnya itu ke teks 1. Itu maksudnya. Nah, kemudian di sini kita isi program untuk tampilkan. Nah, tampilkan tadi di sini ya, list 1 ini tadi. Ya. Ini tampilkan. Oke. Udah command 2 ini. Nah, kita masukkan program ini, kita ambil program ini ya, list 1-nya kita clear dulu, kemudian masukkan nanti datanya. Nah, ini tadi. Tapi kita ini mulai dari 1 ya. Oke, kita ini ganti ya. Kita jangan sampai 6, kita buat sampai 20 saja, misalnya 20, artinya data yang akan disimpan sampai maksimal 20 ya. Nah, kemudian di sini tadi perintah pengulangannya ini i sama dengan to n ya. Jadi n. N-nya berapa nanti? Jadi kalau misalnya di sini datanya yang masukkan sampai 10, maka n-nya 10 ya. Jadi misalnya tadi n tambah 1, masuk lagi, tekan lagi, simpan 2, n-nya 3 sampai misalnya 10, maka n-nya 10 ya. Jadi ini nanti tergantung berapa kali dia mengklik ininya, tombol ini, tombol simpan ya. Jadi tulis namanya, simpan 1, n1, tulis nama lagi berikutnya, simpan n2 sampai kalau misalnya 10, maka n-nya 10. Maka ini akan
berulang sampai 10 kali karena sudah memasukkan data 10 kali ya. Nah, ini list 1 add item nama satu, nama yang ini tadi, ini sini tadi ya. Oke. Nah, ini kita nggak perlu lagi ya, karena tadi kan sudah kita masukkan menggunakan tombol simpan ya. Nah, namun di sini kita buat n-nya sama dengan 0 ya. Jadi ketika menampilkan form ya, atau form load menampilkan form, maka perintahnya membuat variabel itu n menjadi 0 ya. Jadi di awal harga n itu adalah 0 gitu. Oke, kita jalankan programnya. Ini sudah selesai ya. Ya. Ini misalkan namanya Amri gitu. Ya, simpan. Ya, ini ada kesalahan ya. Ini saya kurang titik ini. Oke, kita tutup dulu ini. Ya. Maaf, ini ada kesalahan. Kita tambah titik di sini. Ya, set fokus ya. Oke, kita jalankan programnya. Ya. Ini kita masukkan namanya Amri misalnya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita tambah Irma. Simpan. Rima, simpan. Mira, simpan ya. Riam, ya, simpan. Coba kita tampilkan ya, ini ya. Jadi kita tadi masukkan sampai 5 kali ini Amri ya, gitu ya. Jadi ini kalau tadi di awal itu datanya sudah kita muat, kalau ini datanya kita muat setelah program dijalankan ya. Oke, kita tutup ya. Baik ya, kalau tadi kita membahas tentang array atau variabel array yang berdimensi 1, nah sekarang kita akan membahas array atau variabel array yang berdimensi 2 ya. Nah, untuk memahami variabel array berdimensi 2 ini, kita contohkan saja seperti gambar ini ya. Anggaplah ini sebuah matrik. Nah, jadi kalau tadi array dimensi 1 itu ya, hanya 1. Jadi kalau tadi misalnya nama 1 ya. Nah, kalau di sini ini ada 2 ya. Jadi kalau misalnya kita umpamakan ini adalah matrik, maka data 2 ini itu ada di 1, 1. Jadi kalau misalnya matrik, katakanlah matrik dalam kurung 1,1 itu sama dengan 2 ya. Berikutnya ini 1, 2 ya. Ini 1, 3. Ini 1, 4. 1, 1 itu maksudnya apa ya? Baris 1 itu kolom 1. Ini baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 4. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau ini sudah pindah baris. Ya, ini sudah baris kedua kolom 1. Baris kedua kolom 2. Ya. Kalau ini baris ketiga kolom 1. Ini baris ketiga kolom 4 ya. Ini baris 4 kolom 1 ya. Begitu seterusnya ya. Ini nanti dalam penulisannya itu array dimensi 2 ini menggunakan 2 tanda ini ya. Menyatakan letaknya di mana, baris apa, kolom apa gitu. Nah, kita akan langsung saja membahasnya agar lebih mudah dipahami dengan membuat contoh matrik. Jadi kita nanti akan masukkan matrik di baris 1, kolom 1, misalnya nanti ya,
baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, begitu seterusnya. Ya, jadi ini begitu sudah dimasukkan datanya, di sini baris 1 berapa, kolom berapa, kemudian nilainya berapa, nilai elemennya berapa, kemudian simpan. Setelah semuanya selesai, nanti tampilkan ya seperti hasilnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan dalam bahasa pemrograman Visual Basic ya. Oke, kita akan membuat seperti ini dulu ya. Oke, kita buat di sini labelnya dulu. Kita buat label sini. Ya, buat di sini posisi matrik. Posisi matrik. Ya, baris ya. Ini sama dengan, tambah lagi sama dengannya. Oke. Kita masukkan text box-nya di sini. Ya. Kemudian ini baris, kolom, tambah lagi label di sini, kolom. Ya, buat di sini kolom. Ya, kemudian masukkan lagi teks 2-nya. Ya. Ini teks 1 kita hilangkan, datanya ini juga tulisannya kita hilangkan. Kemudian nilai elemen matrik ya. Nilai elemen matrik di sini kita tambahkan. Nilai elemen matrik. Oke. Kita masukkan teksnya di sini. Ya. Oke, gitu aja. Kemudian sini kita bikin list box-nya di bawahnya untuk tampilan. Oke, kita tambahkan command button-nya di sini. Oke, simpan di sini. Ya, kemudian tampilkan, nanti setelah disimpan matriknya ditampilkan ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini sudah seperti ini, maka kita bikin programnya. Oke, kita perlebar saja ini seperti ini. Nah, kita buat di sini untuk menyimpan
data matriknya ya. Maka kita klik di sini, kita bikin programnya. Oke ya. Jadi di sini kita akan masukkan programnya. Namun sebelumnya kita nyatakan dulu matriknya ya. Jadi kita umpamakan saja dulu matriknya 4 kali 4 ya. Jadi 4 baris 4 kolom. Ini saya tekan enter, atau saya buat di sini generalnya ya. Jadi generalnya itu saya buat dim M ya, matrik M maksudnya itu jadinya 4,4 S single ya. Jadi kita nyatakan bahwa matriknya itu adalah 4,4 ya, 4 baris 4 kolom sebagai single ya, satu ya sini. Nah, ini kita buat programnya. Jadi ketika menekan simpan ya, datanya sudah dimasukkan, kemudian tekan simpan ya. Oke, ini teksnya saya hilangkan dulu ya. Maka ini saya buat variabel baris di sini. Ya, sama dengan file teks 1. Ini saya ngambil data di teks 1, kemudian saya kembalikan nilainya ke dalam numerik ya. Ya, seperti itu. Kemudian kolom sama dengan file teks 2. Ya, gitu ya. Jadi ini baris, ambil nilai dari sini kok teks 1 ini. Ambil nilainya, nilai numeriknya val ya. Kemudian di sini kolom sama dengan val teks 2. Ya. Kemudian nanti masukkan nilai elemennya berapa di sini. Nah, kita tambahkan di sini untuk menyimpannya M baris koma kolom ya. Jadi kalau misalnya di sini 1 kolom 1 ya, jadi maka di sini berubah jadi M11 ya. Jadi M11 berapa nilainya di sini ya, sama dengan val teks 3. Nah, gitu ya. Oh, ini baris ada kurang S ya. Nah, jadi baris koma kolom val teks 3. Jadi data yang di sini akan disimpan di sini. Setelah nilai baris ini dapat ya, kolom juga dapat gitu. Oke, itu untuk menyimpannya ya. Jadi berulang-ulang, nanti berapa kali nyimpan, balik lagi nanti ke sini ya. Oke, nah sekarang untuk menampilkannya, ini tampilnya kita klik tampilkan sini untuk masukkan programnya. Jadi sini akan kita menampilkan data di sini tadi sudah kita simpan berulang kali ya. Jadi kita menggunakan perintah pengulangan di sini. Oke, saya buat di sini for B ya, baris kira-kira begitulah, B1 to 4 ya, karena ada 4 baris di sini. Kemudian nah ini kita buat lagi variabel di sini cal ya. Saya anggap saja cal, buat bebas sebetulnya ya. Ini kasih seperti ini ya. Artinya cal itu stringnya kosong dulu ya. Ya, tidak ada tulisan di sini. Kemudian for K, ini kolomnya sama dengan 1 to 4 ya.
kolomnya juga 4, karena baris 4, kolom 4. Nah, di sini saya buat lagi kal sama dengan, nah kal yang lama ya, kal yang lama itu adalah kosong ya tadi ini. Terus digabung dengan tulisan M ya, B, K. Di sini baris kolom tadi gabung dengan tulisan ya spasi, ini untuk jaraknya ya. Oke. Kemudian next K ya. Kemudian baru tambahkan tulisannya list 1 add item kal ya. Kemudian next B ya, gitu ya. Oke, jadi saya perlihatkan di sini ya, biar gampang saya menjelaskannya. Saya tampilkan lagi. Jadi pada saat nilai ini sudah dimasukkan tadi ya, sudah disimpan tadi di sini. Nah, menampilkannya for B sama dengan 1-4 untuk baris 1-4 ya. Kal ini dianggap kosong dulu. Kemudian for K sama dengan 1-4 ya. Jadi untuk kolomnya 1-4. Kal di sini kosong ya. Tadi awalnya kal sama dengan kal kosong tadi, digabung tulisan dengan MBK. Jadi MB ini matrik B baris kolom. Jadi karena 1-1 baris datanya 2 di sini. Jadi sini kal tadi kosong, ini 2 tambah spasi ya. Kemudian next K berikutnya lagi. K itu sama dengan kal sama dengan kal yang lama. Kal yang lama tadi adalah 2 ya. Nah, ditambah dengan MBK baris kolom 2. Baris 2 kolom 2 itu 1. Kemudian jadi 2, 1. Jadi sudah tulisannya sudah berubah, ini jadi 2 spasi, jadi 1 spasi. Ya. Nah, berikutnya lagi next K, for K. Jadi di sini 1-4 ya. Ini berikutnya lagi for K ya, nilai kolomnya 3. Kolomnya 3 itu adalah 1 ya, 0 nilainya. Nah, tadi di sini sudah ada 21. 21 tambah 0 berarti 21, 0. Ya. Jadi berikutnya gabung lagi yang baris keempat 0. Gabung lagi, nah ini 21, 0 awalnya tadi, gabung dengan 0, 21, 0, 0. Jadi sudah dapat di sini, sudah berubah nilainya 2100, baru tambahkan tulisannya di sini list item. Jadi setelah lengkap 2100 baru tuliskan di sini nilainya ya, atau tulisannya. Baru next baris berikutnya. Ngulang lagi untuk yang baris kedua ini. Jadi sudah terisi, nanti ditulis lagi berikutnya yang ketiga, begitu seterusnya. Jadi list 1 add item ini per baris ya, nulisnya per baris, bukannya angkanya 21, bukan 2100 buat 12100 buat lagi ya, gitu. Jadi di sini 4 kali tulisan, baris 1 dulu, baris kedua, baris 3, baris 4, itu ya maksudnya. Oke, kita jalankan programnya ya, kita tes apakah ini benar ya. Kita masukkan kolom baris 1, kolom 1 nilainya, ini saya geser ya, 2, saya simpan. Kemudian baris 1 kolom 2, ini 1, saya simpan. Kemudian baris 1 kolom 3, 0,
kolom 3 itu 0. Simpan. Baris berikutnya kolom 4 sama 0, saya simpan. Oke, berikutnya ke baris yang kedua. Baris kedua kolom 1. Ya, 1, simpan. Baris ke 4 kolom 3, 1, simpan. Baris keempat kolom 4 itu 2, simpan. Oke, tampilkan ya, ini 2100 1210 02 01 21. Ini kesalahan ya, ini salah input saja ini. Kemudian 0012 ya. Oke, begitulah kira-kira ya hasilnya. Ini untuk menyimpan dan menampilkan matrik. Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana untuk melakukan penjumlahan matrik ya. Oke, saya perbesar aja ini. Ya, ini akan saya buat dua di sini. Simpan matrik A, simpan matrik B. Ya, pertama matrik A dulu, simpan, kemudian matrik B. Ya, oke, ini. Nah, di sini ada dim M, kemudian matrik B-nya saya buat, untuk matrik B-nya saya buat N ya. Dim N 4,4 S single. Oke. Jadi saya punya dua matrik sini, M dan N. M saya anggap matrik A, N matrik B. Ya, kira-kira begitu. Kalau misalnya kita umpamakan AB. Ya. Nah, nanti kita tinggal ubah aja di sini, pas disimpan di sini, ya. Jadi di sini ini menggunakan M baris kolom, ya. Nanti kalau untuk yang B, N baris kolom, ya. Ini saya ubah saja di sini, simpan matrik A. Oke, gitu ya. Nah, ini saya buat lagi, simpan matrik B. Simpan matrik B. Ya, gitu. Oke, saya buat di sini matrik A, matrik B. Ini tadi komen 1 ya. Ini saya copy saja. Praktek 3-nya ini saya taruh di sini, paste. Tapi kalau ini tadi M, maka ini N. Ya. Nah, begitu. Jadi saya sudah bisa membuat matrik A sama matrik B. Setelah menyimpan matrik A, kemudian matrik B. Ya. Nah, bagaimana dengan tampilannya? Tampilannya ini akan melihat matrik A dan matrik B tentunya ya. Jadi di sini ditampilkan, kita akan membuat dua kali di sini ya. Jadi pertama tadi M, di sini matrik A,
dan nanti matrik B. Ya. Oke, di sini saya copy lagi di sini. Ya. Nah, ini tinggal diganti, kalau tadi ini M, ini N. Ya. Nah, supaya memberi jarak, saya tambah lagi list itemnya yang spasi, ya. Jadi sini untuk ngasih jarak, saya buat list 1 add item. Ya, saya buat spasi saja, jarak kosong, ya. Nah, gitu. Oke. Coba kita tes dulu, jalankan programnya, apa bisa atau tidak, ya. Oke. Ini matriks 1, 1, 5. Ya, ini udah saya buat, tampilkan, ya, hasilnya seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menjumlahkannya? Oke, kita buat lagi di sini menjumlahkannya. Saya tutup dulu ini. Tambah tombolnya menjumlahkan. Ya, kita lihat di sini, tampilkan tadi di sini, ya. Nah, untuk jumlahkan, kita buat lagi di sini matrik N, ya, matrik, katakanlah matrik O, ya. Jadi ini kita buat lagi di sini generalnya dim matrik O. Dim O 4,4. S single. Di 4,MO. Ini hasilnya nanti kita simpan di O, ya. Oke, tadi di sini tampilkan ini tadi. Ini hasilnya di sini, kita copy saja yang ini. Next B, copy. Nah, saya taruh di sini. Ini jumlahkan, ya, ini. Nah, tapi di sini bedanya kita harus jumlahkan dulu matriknya, ya. Jadi di sini kita buat untuk menjumlahkan matrik, kita bisa gunakan perintah pengulangan lagi, ya. Jadi saya copy saja ini untuk menjumlahkan matrik di sini.
Ya, ini per baris, ya ini next B. Ya, di sini saya buat matriks O baris koma kolom itu sama dengan M baris koma kolom ditambah N baris koma kolom. Ya, seperti itu ya. Jadi ini penjumlahannya di sini. Ya. Jadi jumlahkan tadi di sini, baru nanti tampilkan. Ya. Jadi setelah jumlahkan, ini tampilkan seperti yang ini tadi. Oke. Kita jalankan programnya. Ini biar cepat saya buat untuk elemen matriks A itu 1 semua ya. 1. Untuk matriks B saya buat 2 semua ya. Ya, oke, 1, 2, jumlahkan, ya 3 ya. Oke, gitu ya untuk penjumlahan matriks. Oke, demikian pembelajaran kali ini mengenai array atau variabel array. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.